tanpa mereka ketahui bahwasanya dunia adalah tempat persinggahan, dunia adalah tempat persiapan, dunia adalah tempat kita mengumpulkan bekal untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang lewat. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang singgah, untuk memperbekalkan dirimu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas karunia hidayah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, sehingga kita di antara banyak hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam menjalankan salah satu rutinitas kita sebagai umat Islam, yakni menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat telah pula kita kirimkan kepada panduan Nabi besar kita, suri teladan kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hadirin wal hadirat, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dan sekalian bahwasanya penyesalan orang-orang yang duluan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalan orang-orang yang sudah masuk ke dalam kubur, mereka menyesal bukan karena harta mereka tidak diikutkan ke dalam kubur, mereka menyesal bukan karena mereka terlalu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi penyesalan mereka kepada Allah. Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau ya Allah mengembalikan aku ke dunia, ila ajalin qarib, sebentar saja, kami tidak meminta engkau mengembalikan kami di dunia selama 1 hari, selama 1 jam, 1 menit, sebentar saja kami minta engkau kembalikan kami ke dunia. Tapi pada saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Segala sesuatu yang pernah kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berkata, fa'as-saddaqah, aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang lebih taat, orang-orang yang akan mengagungkanmu, orang-orang yang akan mengikuti segala perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini berapa banyak manusia yang tidak tahu tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak manusia yang tidak tahu
Untuk apa mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok daripada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk mengabdi, menyembah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulu itu bersatu dengan kulit, kulit itu bersatu dengan daging, daging itu bersatu dengan tulang, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala berkata, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian? Dengan segenap ruh itu menjawab, "Bala syahidna." Kami mengakui bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Tetapi setelah lama tubuh itu bersatu, bulu itu bersatu dengan kulit, kulit itu bersatu dengan daging, daging itu bersatu dengan tulang, maka jadilah satu manusia, satu insan yang ingkar akan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa akan janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia diambil dari kata nasya, yaitu pelupa, insan. Manusia yang lupa ini diingatkan melalui khutbah Jumat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini manusia lebih mengutamakan kenikmatan dunia. Hari ini manusia menganggap bahwasanya tujuan mereka hidup di dunia hanya untuk menikmati dunia sengaja, tanpa mereka ketahui bahwasanya dunia adalah tempat persinggahan, dunia adalah tempat persiapan, dunia adalah tempat kita mengumpulkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang lewat. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang singgah, untuk memperbekalkan dirimu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang harus kita persiapkan? Persiapan apa yang harus kita persiapkan agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal, tidak termasuk orang-orang yang rugi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu." Berbekallah, persiapkanlah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik persiapan, sebaik-baik bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang bertakwa? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak macam cara. Apakah membaca Al-Qur'an itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah? Tentu. Bahkan ada dilepas daripada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Aku ingin menjadi syafaat orang-orang yang membacaku." Apakah bersedekah bisa menjadi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu. Bahkan ada dilepas daripada bersedekah itu, apalagi sedekah jariah. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata al-insan," apabila manusia itu mati, "inqata amaluhu illa min thalathin," maka terputus amalnya kecuali 3. Di antara 3 itu, maka kata Rasulullah SAW, sedekah jariyah, sedekah jariah, sedekah yang berkelanjutan, sedekah yang apabila orang yang bersedekah itu meninggal dunia, maka pahala akan terus mengalir ke dalam kuburnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia mulai kita kejar,
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk mengejar dunia, tetapi jangan lupa bahwasanya ada kewajiban yang lain, yaitu mempersiapkan bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau kejar akhirat, maka dunia akan mengikut. Kalau kau kejar dunia, maka akhiratmu tidak akan mengikut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Hewan yang melata dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita sebagai manusia yang sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala ragu kepada rezeki yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala? Cicak, hewan yang melata, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan seekor kupu-kupu, dengan mendatangkan seekor nyamuk. Bagaimana pula dengan kita, umat manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan jika kita mengumpulkan dosa, maka Allah akan terima dosa kita dan mengampuni segala apa yang kita telah lakukan. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Alhamdulillah, di khutbah yang kedua ini saya kembali mewasiatkan kepada hadirin sekalian bahwasanya marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang menyesal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار. اللهم إن دعاؤنا ومنك الإجابة إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فاستجيبوا دعانا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.